Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Radian Rizky Febriansyah di sini, NIM 190210301028. Oke, dalam video ini aku akan mendemonstrasikan sebuah media pembelajaran interaktif berbasis daring. Di sini ada dua aplikasi aku buat. Yang pertama itu berupa media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi SAC atau Smart Apps Creator. Kemudian yang kedua adalah aplikasi berupa kuis online, kuis interaktif online yang aku buat menggunakan PPT atau PowerPoint. Oke, langsung aja kita saksikan video ini. Oke, sekarang coba akan saya demonstrasikan aplikasi yang sudah saya buat. Saya membuatnya menggunakan Smart Apps Creator 3. Teman-teman bisa mendownloadnya di Google, di website resminya Smart Apps Creator 3. Dan ini adalah tampilan awal ketika kita setelah membuka aplikasi ini. Oke, di sini ada beberapa pilihan, ada iPad, kemudian iPad Pro, iPhone, dan Android Phone. Tapi karena basic dari smartphone peserta didik itu biasanya Android Phone, maka kita pilih yang Android Phone. Dan di sini ini bisa kita setup juga apakah tampilannya akan vertikal, apakah horizontal, atau mix. Jadi bisa vertikal dan horizontal. Oke, kita buat vertikal di Android Phone. Kemudian untuk weight-nya kita buat ini kan 180. Nanti kita akan membuatnya menjadi, oke, kita ganti menjadi 720. Oke, karena mayoritas itu 720 dan untuk height-nya kita tetap pada 1920. Oke. Karena di sini saya akan mendemonstrasikan, maka kita pencet open local file karena saya sudah membuat sebelumnya aplikasi pembelajaran ini. Namun ketika kita membuat yang baru, kita pencet submit. Gitu. Oke, kita buka. Kita akan membuka aplikasi yang sudah saya buat. Aplikasi media pembelajaran interaktif. Nantinya ini bisa dibuka di perangkat smartphone peserta didik. Oke, ini dia yang sudah saya buat. Oke, ini dia. Oh iya, jadi untuk aplikasi Smart Apps Creator 3 ini mudah digunakan karena toolsnya itu serupa dengan PowerPoint. Jadi buat kita user pemula, kita mudah banget buat mempelajari ini karena memang sudah sering kita jumpai ketika menggunakan PowerPoint. Oke, di situ ada edit, kemudian ada template, animation, ada interaction seperti itu. Oke, jadi ini terdiri dari beberapa section. Setiap sectionnya itu ada halaman-halaman gitu. Dan untuk di section pertama, di halaman pertama, di sini saya menambahkan logo Pendidikan Ekonomi UNED. Juga di situ aku tuliskan Made by Radian Rizky Febriansyah dan saya tuliskan NIM saya. Di situ untuk di sini backgroundnya ini bisa kita pilih menggunakan insert kemudian insert image gitu, bukan insert background, khusus untuk welcoming ini. Jadi sebagai welcoming ketika nanti awal kita membuka aplikasi pembelajaran ini, maka yang muncul adalah tampilan seperti ini, welcoming application gitu. Oke. Kemudian untuk logo itu kita tinggal insert image, sedangkan yang tulisan insert text. Dan ini bisa kita buat horizontal text atau vertical text.
Selain itu, kita juga bisa setup warna, jenis font, ukuran font gitu sesuai dengan keinginan kita. Lengkap banget di sini untuk toolsnya. Oke, langsung kita beranjak ke section kedua. Nah, ini dia section kedua, halaman pertama. Di sini adalah merupakan tampilan yang keluar setelah welcoming tadi. Sama saya tambahkan logo Pendidikan Ekonomi UNED dan di situ aku tuliskan Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Materi KESEP ini adalah materi kelas 10 tentang ketenagakerjaan. Ini coba kita preview, kurang lebih nanti di device peserta didik tampilannya seperti ini. Oke. Seperti ini. Oke, kita keluar dulu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa ya insert yang sudah saya insertkan seperti logo. Caranya seperti tadi, insert, kita pergi ke insert, kemudian image, dan kita bisa berikan animasi di sini. Animasi sama seperti di PPT, dan ini tulisan juga kita bisa berikan animasi. Oke, untuk background ini kita insert background. Lain halnya dengan yang welcoming tadi, dan untuk logo ini kita insert image terlebih dahulu. Kemudian kita bisa berikan animasi sehingga nanti akan bergerak-gerak seperti itu sesuai kita mau meng-setupnya seperti apa. Nah, coba kita preview lagi. Oke, seperti ini. Di situ tadi kita lihat logo, tulisan itu bergoyang-goyang karena kita tambahkan animasi. Kemudian ketika kita tekan ini akan muncul seperti ini. Nah, itu kita dengan cara kita pencet dulu logo startnya, merahnya itu, kemudian kita interaction. Nah, kita pilih touch, kemudian objeknya karena kita tombol start maka kita pilih start. Kemudian untuk tindakannya, bentuk tindakannya ini logo ini kita juga bisa men-setupnya. Model perpindahan halamannya kita pilih yang switch page. Oke, jadi ketika kita menekan itu nanti akan bergeser pada halaman yang dituju atau halaman berikutnya. Oke, kita pilih, kita ingin menunjukkan ke halaman ini, kita pencet tambah di situ. Oke. Tambah. Kita pencet ini. Nah, di sini ada dua karena sebelumnya kan sudah saya insertkan untuk interaksinya dan kita akan menghapusnya. Yang kedua yang tadi barusan kita coba. Oke, kita delete. Oke. Oke, ini adalah halaman menunya. Section ketiga, halaman pertama, kita juga bisa merename nama sectionnya, kita tuliskan manual di situ dan terserah kita bisa mengaturnya sesuai keinginan kita. Coba kita preview, dan ini adalah tampilan section ketiga, halaman pertama. Di sini adalah sebagai menu pilihan, jadi peserta didik bisa menekannya dari atas hingga bawah nanti, dan nantinya akan diarahkan ke halaman tertuju. Seperti ini pengertian tenaga kerja. Oke, kita coba ya, jadi yang seperti ini. Jadi nanti menjadi menu pilihan yang dapat ditekan atau disentuh oleh peserta didik. Oke, selain itu tadi kan kita juga mendengar ketika mempreview musik, kita juga bisa menginsertkan musik di situ. Kita pilih di folder kita, gitu. Kemudian kita juga bisa menambahkan video, menginsertkan video seperti yang saya insertkan pada section terakhir.
Nah, jadi ini adalah saya menginsertkan video pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya, penjelasan mengenai ketenagakerjaan yang sudah saya upload juga di channel YouTube saya. Kita juga bisa menginsertkan di sini. Dan kita bisa men-setup apakah video ini akan diputar dengan cara tindakan menekan ataukah akan diputar secara otomatis. Namun di sini saya meng-setup bahwa video ini akan diputar ketika diberikan tindakan. Seperti itu, kita pencet putar gitu. Oke, ini dia. Oke, jadi menggunakan aplikasi Smart Apps Creator 3 ini kita bisa membuat sebuah aplikasi pembelajaran interaktif gitu. Jadi semacam kita membuat aplikasi pembelajaran dan untuk ukurannya sendiri tidak akan besar. Padahal ini saya menggunakan video, namun nantinya tidak akan besar filenya dan mudah diinstal di berbagai jenis device smartphone gitu. Meskipun smartphone itu mungkin RAM-nya itu hanya 1 GB misalnya, karena memang di tahun seperti ini, di era sekarang RAM 1 GB mungkin sudah tidak recommended dan tidak mumpuni. Namun karena ini ukurannya kecil tetap bisa digunakan gitu. Jadi semua peserta didik bisa banget menggunakan aplikasi pembelajaran ini nantinya. Oke, langsung saja mungkin akan kita coba buka di device smartphone sehingga kita bisa tahu tampilannya bagaimana. Langsung saja ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Dan ini dia ketika kita buka di smartphone. Kurang lebih nanti ketika ditampilkan di smartphone peserta didik akan seperti ini. Oke. Ini adalah menu tampilannya, di mana di situ ada beberapa pilihan. Oke, kita coba yang pengertian tenaga kerja. Ini dia pengertian tenaga kerja. Oke, kita coba yang kedua, klasifikasi. Oke, untuk usap ke kiri di situ bergerak-gerak sudah kita set tadi. Oke, ini bisa digeser ke kiri, bisa juga. Oke, tombol home-nya juga bergerak di sana, sudah kita berikan animasi. Oke. Dan untuk musiknya sebagai pengiring juga dapat terputar dengan baik, dan ini kita geser ke kanan. Oke. Selanjutnya yang ketiga, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Seperti ini. Tombol home-nya juga sudah kita berikan animasi shaking. Oke, yang keempat, masalah ketenagakerjaan. Seperti ini dia. Di sana tulisan usap ke kiri juga kita sudah beri animasi shaking. Dan ini kita bisa geser ke kiri. Oke, seperti ini. Ini adalah contoh masalah ketenagakerjaan, yaitu pengangguran. Oke. Dan ini masih bisa kita geser ke kiri. Dan ini adalah halaman terakhir di section ini. Bisa kita ke atas dan ke bawah kan ya untuk tulisannya. Oke, kita geser lagi nih. Nah, oke. Yang terakhir kita coba tonton videonya. Kita putar. Oke. Dapat tersetel atau dapat terputar dengan baik. Dan semua animasi tadi seperti pada tulisan, kemudian pada tombol home di situ juga animasinya berjalan dengan baik. Ada animasi shaking di sana tadi.
Oke. Ini adalah video pembelajaran yang sebelumnya sudah saya buat dan sudah saya upload di YouTube channel saya. Oke. Ini adalah sebuah aplikasi media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring. Lengkap, kita bisa tambahkan video juga. Bahkan link-link seperti link YouTube atau link pembelajaran kita bisa juga. Oke, ini dia adalah project kedua kita. Kita menggunakan aplikasi PowerPoint. Ini adalah sebuah kuis interaktif dan bisa kita terapkan dalam pembelajaran daring. Oke, sebagai media pembelajaran interaktif berupa kuis. Oke, seperti ini. Oke, kita coba preview ya. Dan ini dia kuis ekonomi materi ketenaga kerjaan. Kita ketik mulai. Nah, ini soalan pertama. Pengangguran disebabkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin dan bahan kimia disebut pengangguran. Oke. Teknologi struktural. Dan kita bisa pilih di sini pilihan A, B, C, D. Oke. Soal kedua, pelajar dan ibu rumah tangga termasuk kategori. Lanjut. Oke. Sistem pemberian upah yang didasarkan pada lamanya seseorang. Berbagai wajah yang menggunakan lebih banyak sehingga bekerja. Oke. Jadi ini soalnya terserah kita bisa berikan soal, kemudian ketika kita nantinya di akhir akan muncul nilai dari peserta didik gitu, penduduk yang bekerja aktif menghasilkan. Oke, kita bisa cek nilai. Nah, dan ini adalah nilainya. Ada kembali dan keluar, kita pencet keluar. Oke. Jadi ini mudah sekali karena ini menggunakan PowerPoint yang sering kali kita gunakan.